Selamat siang Sobat Impact Talk. Berjumpa kembali siang hari ini kita di dalam edisi Impact Talk hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan senang sekali kita bisa kembali berbincang-bincang di dalam edisi Impact Talk hari ini hari Rabu dengan keluarga yang spesial juga. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau berterima kasih dulu buat setiap Sobat Impact Talk yang dengan setia mendengarkan dan mengikuti acara kami setiap Rabu dan Jumat jam 12 siang, juga mungkin untuk menemani makan siang saudara semua di rumah masing-masing. Dan kalau saudara baru pertama kali mendengarkan acara Impact Talk ini, silahkan like dan subscribe channel YouTube kami supaya jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya ya, supaya kalau ada informasi-informasi mengenai konten-konten dari First Baptist Church, dari gereja kami, Anda bisa langsung mendapatkan informasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini, saya mau memberikan beberapa informasi dulu, bahwa kita punya beberapa konten di YouTube kita. Dari pagi, ini ada Morning Spirit, yang berisi renungan-renungan pagi. Jadi kalau saudara pagi-pagi mungkin baru bangun tidur, perlu mendengarkan firman Tuhan, kita ada konten Morning Spirit dan jam 6 pagi ya, jam 6 pagi Senin sampai Sabtu. Dan kemudian ada Impact Kids jam 8 pagi untuk renungan untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak juga bisa renungan pagi jam 8 pagi. Kemudian ada renungan juga yang dibawakan setiap jam 7 malam. Silahkan saudara mengikuti channel YouTube kami dan nanti semua ada di sana konten-kontennya. Kalau saudara punya ide juga, mungkin saya punya topik yang pengen dibahas di dalam Impact Talk, silakan saudara mengisi Google Form juga yang ada di deskripsi di bawah, supaya kami juga bisa mempunyai topik-topik yang sesuai mungkin dengan kebutuhan saudara semua ya. Jadi jangan takut untuk mengutarakan pendapat, saya pengen membahas topik ini misalnya di Impact Talk, silahkan mengisi Google Form-nya. Nah, sekian tentang pengumuman-pengumuman. Kita mau berkenalan dengan keluarga yang spesial. Hari ini kita akan membahas tentang membaca Alkitab bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana pengalaman dan juga mungkin nggak sih itu dilakukan? Kita mau mendengarkan sharing dari satu keluarga yang spesial. Di sini ada keluarga Bapak Justinus Limarga dengan Ibu Natania Tias bersama dengan putri-putri mereka yang cantik-cantik. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Justinus. Kemudian ini istri saya. Silakan disebut Ibu. Tania. Ayo dari Keila. Saya Keila. Aku Gia. Aku Joy. Yeay. Umurnya mungkin ini pengen tahu nih pasti nih. Umurnya Keila umur berapa? Gia umur berapa? Joy umur berapa? Aku 11. Aku umur 9. Aku 6. Nah, terima kasih udah bersama-sama dengan kita semua nih di dalam Impact Talk. Nah, katanya nih, dengar keluarga Bapak Justinus ini bersama dengan putri-putri semuanya membaca Alkitab bersama-sama sepanjang tahun 2021 kemarin. Betul? Betul nggak sih? Betul. Oh, betul. Nah, kita mau dengar nih, mungkin kan buat jemaat atau buat semua yang mendengarkan, buat orang dewasa aja sulit ini untuk membaca Alkitab dari Kejadian. Ini selesai nih kemarin Kejadian sampai Wahyu. Yang mana nih? Yang Yang sama-sama mana? atau yang masing-masing? Yang sama-sama. Oh, yang sama-sama nggak setahun satu. Yang sama-sama itu semampunya. Jadi kadang kalau satu pasalnya panjang, ya bagi-bagi aja, cuman sampai kepala judul ada satu perikop gitu ya. Cuman satu perikop aja begitu. Kalau yang sama-sama barengan. Mungkin ceritanya dari depan dulu. Kapan nih dimulainya acara membaca Alkitab bersama-sama? Terus apa yang pertama kali bikin ini tercetus? Terus ayo kita mulai baca sama-sama gitu. Gimana ceritanya dari depannya? Oh, depannya harus dari sebelum menikah kayaknya. Kami masing-masing membiasakan. Jadi saya mulainya itu saya membiasakan saat teduh masih SMP ya. Tapi itu kan jatuh bangun ya, maksudnya
nanti iya, nanti bolong, nanti enggak. Nah, waktu mulai sampai kuliah pun belum lancar banget. Tapi terus saya masuk sekolah kitab. Di situ memang wajib setahun satu kali dari depan sampai belakang. Karena itu menjadi apa? Awalnya karena wajib 4 pasal sehari, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi saya sebelum menikah itu memang sudah kebiasaan, maksudnya membiasakan diri dan menjadi terbiasa dengan baca setahun sekali. Bapak gimana? Kalau saya juga betul begitu. Jadi secara pribadi mulai baca Alkitab itu sejak ketemu Tuhan Yesus. Waktu tahun 94. Sebelum itu baca Alkitab seminggu sekali. Kalau ke gereja, kalau ingat bawa Alkitab itu juga. Setelah kenal Tuhan Yesus, saya langsung merasa haus baca Alkitab karena apa yang saya baca sebelumnya di gereja, yang saya baca dengar sendiri, saya baru ngerti dan rasanya seperti orang yang kalau berenang kelamaan nyelam, terus begitu ketemu Tuhan Yesus tuh seperti naik ke permukaan dan bertemu udara segar, pengen menghirup segala sesuatu. Jadi pada waktu itu kan sempat waktu kan terima Tuhan Yesusnya waktu sakit seminggu. Jadi itu sempat dari bangun tidur baca Alkitab cuman stop karena makan siang, langsung baca lagi sampai malam sampai tidur lagi. Dan terus sejak itu ya berlangsung terus. Jadi akhirnya membiasakan diri setahun tuh paling tidak satu kali tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun ada sih sempat 1-2 tahun yang sempat bolong begitu, tapi pada umumnya selalu setahun sekali begitu pribadi ya. Nah, setelah menikah, masing-masing kan jalan dengan kebiasaan masing-masing. Nah, saya bikin percobaan. Percobaannya adalah karena saya senang di paduan suara dan melayani di paduan suara, kan itu info-info musik kan banyaknya luar biasa. Bahwa kalau mendengarkan Mozart dan Bach dan segala macam pada waktu kehamilan, bla bla bla, itu efeknya. Tapi saya cuma pikir, apakah firman Tuhan nggak lebih penting daripada musik klasik? Jadi saya tes yang tidak akan merugikan siapa-siapa. Selama hamil itu apa? Kalau bahasa prokemnya apa diloloh gitu ya, maksudnya terus-terusan audio Bible. Waktu itu masih MP3 pakai CD gitu loh, jadi suami download gitu ya. Terus itu tuh disetel di rumah karena sendiri ya. Jadi suami kerja, kalau saya di rumah ya setel, kalau di mobil ya setel. Pokoknya hantem aja terus gitu audio Bible depan belakang puter aja yang dari mana. Nah, selain ya kalau kita baca sama-sama ya papahnya bacain gitu ya, itu kan suara ayah. Tapi di luar itu ya kita coba saja. Saya cuma berpikir, masa kan kuasanya musik lebih besar dari kuasanya firman Tuhan gitu. Harusnya firman Tuhan itu lebih lebih terbukti itu kan ya, karena kalau baca Mazmur itu kan membuat mata bercahaya gitu ya. Jadi cobalah itu sayanya belajar di luar yang study ya, di luar yang saat teduh gitu. Jadi memang daripada kan ada orang yang kalau masuk rumah harus ada radio bunyi gitu misalnya. Pada zaman dulu atau ada TV nyala gitu. Pokoknya harus ada bunyi pada zaman itu. Tapi kalau saya ya udah cobain audio Bible. Itu yang dicoba lagi hamil. Hamil yang 2 di 3 udah mulai kacau. Kenapa tuh? Karena kan anak punya seleranya ya, jadi si ini pengen ini, bunyi ini, si ini pengen bunyi itu, gitu. Terus ya gitulah udah mulai nggak sekonsisten waktu anak satu. Ya, dan kapan mulai ini bersama-sama dengan anak-anak membaca ya? Kalau masih kecil mungkin dulu dibacain ya? Iya. Waktu usia kehamilan masih, jadi Kayla belum lahir, baru sekitar 4 bulan di kandungan itu kan kita dapat pengetahuan bahwa anak tuh indera pendengaran datang pertama kali duluan. Jadi walaupun belum lahir, usia 4 bulan di kandungan tuh udah bisa dengar. Jadi pada waktu itu tiap malam kami mencoba konsisten, sekaligus saya latihan karena biasanya saat teduh sendiri kan terus ngebacain agak canggung denger suara sendiri awalnya gitu. Jadi kalau malam kita cobain bacain satu pasal di atas perutnya dia gitu. Jadi kita bertiga, saya bacain, ngebiasain. Terus waktu dia Kayla lahir,
ya udah kita mulai tiap malam dibacain sampai akhirnya sejak itu kayaknya jadi ya kalau malam tuh pasti begitu. Baca Alkitab bareng ya. Punya Jadi, bayi itu Baca. kan kacau ya, iya. jadwalnya kan kacau. Ya pokoknya kapan bacain aja gitu kan, nanti ya bangun jam segini, bangun jam segitu, anaknya bangun, anaknya tidur, posisi ya maaf mungkin kurang buat orang-orang tertentu yang harus posisinya khusyuk dan hormat gitu, kayaknya kami enggak ya. Pokoknya anytime anywhere gitu ya bacain aja gitu. Berarti itu kan dibacain ya. Dibacain. Kemudian sekarang udah mulai Nah. baca bersama-sama. Bacanya tuh juga dijadiin bahan belajar baca lagi awalnya mah. Jadi kalau Keila udah bisa kenal huruf, malam tuh cobain baca. jadwal kan kacau kalau punya bayi ya. Iya. Jadi kalau ritualnya ya tanda kutip, pagi itu sebelum berangkat kerja suami yang bacain anak-anak. Itu pakai ini Alkitabnya Kak. Itu setelah gede. Pakai Alkitab begini yang setahun misalnya ya, yang setahun misalnya. Jadi materinya tuh berbeda-beda. Nah, kalau siang waktu anak-anak sudah mulai belajar, udah mulai sekolah gitu ya, itu mereka punya materi Alkitabnya masing-masing sesuai usia. Nah, itu tuh dipakai belajar baca. Jadi yang dari yang gampang sampai yang susah, sampai yang bilingual. Jadi tergantung saya kebutuhannya apa. Mau sekalian gitu dipakai bagian dari. Kalau malam itu kita yang duduk sama-sama sebelum tidur, berdoa dan baca Alkitab. Nah, baca Alkitab yang malam itu pakai Alkitab yang terjemahan baru ya, 1974. Maksudnya Alkitab orang gede, bukan Alkitab anak-anak, benar-benar Alkitab orang gede gitu. Jadi ada waktunya kita pakai yang ikut mereka, tapi itu kan biasanya dipotong-potong tuh. Iya. Tanya. Nah, ada yang Alkitab yang lengkap itu tetap dibacakan. Nah, waktu kecil ya dibacakan. Waktu sudah mulai bisa membaca, bergilirlah. Nanti siapa yang baca. Tapi kalau pagi, papahnya yang bacain. Kalau siang, anak baca masing-masing dengan ceritanya. Kenapa berkali-kali begitu? Karena kalau salah satu skip, minimal ada yang nyangkut. Kan tujuannya merenungkan firman Tuhan. Kalau nggak diingetin kan kita pelupa ya. Kalau cuma pagi aja pasti lupa. Jadi itu ada beberapa kali supaya kalau salah satu skip nggak usah panik gitu, tenang. Masih ada yang berikutnya gitu. Jadi itu memang dimulai kebiasaannya bahkan dari sebelum mereka lahir ya. Sebelum mereka lahir sudah dibacakan sampai mereka belajar baca sampai bisa baca. Iya. Jadi belajar bahasa Inggrisnya juga pakai Alkitab 2 bahasa. Karena dia kan atau apps, yang Bible apps ya, yang YouVersion, yang anak-anak itu ada 2 gadget, satu install bahasa Indonesia, satu install bahasa Inggris. Jadi kalau satu dia lihat satu, kan dia hafal tuh gambarnya di sini ngomong apa. Nah, ini pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Inggris. Oke. Kan ya, jadi ada pembandingnya. Nah, coba ini kayaknya mau dengar dulu dari anak-anak nih, dari anak-anak. Senang nggak sih baca Alkitab? Keila, yang udah bisa baca duluan kan? Berarti udah berapa kali baca Alkitab, Keila? Dari depan sampai belakang. Iya. Dia kalau selesai baca, dia tulis. Sudah 7, wow, good job. Udah 7 kali baca sendiri atau dibacain itu? Sendiri. Udah baca sendirinya 7 kali. Berarti dari Kejadian. Dari Kejadian sampai Wahyu pakai FAYH. Wow, udah 7 kali loh. Kalau dia udah baca sendiri juga. Udah baca sendiri. Tapi udah habis belum? Habis cuma 1 kali karena nggak terlalu ngerti. Good job, tetap keren. Joy udah bisa baca ya sekarang ya? Udah baca sendiri? Udah. Udah baca? Udah sampai mana? Udah 1 kali? 2. Belum. Belum. 2 itu Alkitab anak maksudnya. Jadi iya. Alkitab yang ini. Tapi kalau Alkitab anak itu karena 1 tahun habis. Ya. Jadi buku Alkitab anak bergambar yang LAI itu baca sendiri habis. Terus yang ganti lagi Alkitab jenis lain. Yang anak-anak, kalau anak-anak bisa diganti-ganti yang bergambar-bergambar itu habis. Tapi baca Alkitab yang Alkitab dewasa, Joy belum, dia belum. Tapi kalau yang anak-anak sudah habis tuh, tapi nggak lengkap ya, kan ceritanya kan kutip-kutip ya kalau kayak kutip-kutip. Oke. Pernah nggak ngerasa
apa ya, ada kendala gitu kalau buat membawa anak-anak membaca Alkitab? Atau memang karena mereka terbiasa dari bayi dibacain, mereka tidak pernah bosan kah? Atau mungkin ngantuk atau apa gitu? Coba tanya anaknya ya, tes. Coba dites. Joy, bosan nggak baca Alkitab, Joy? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa, Joy? Ulang-ulang, Joy. Ya bosan sih, tapi seru. Bosan tapi seru juga ya. Yang Joy suka ceritanya yang menurut Joy seru apa? Ada? Yang Joy ingat cerita apa, Joy? Banyak. Iya, satu aja. Esther. Esther. Iya, Esther. Terus kalau Gia, apa yang paling disukai dari membaca Alkitab? Jadi kayak masuk ke dunia lain. Jadi masuk ke dunia lain? Jadi kayak masuk ke dunia lain gitu. Oh, wow. Cerita apa yang paling Gia suka di Alkitab? Apa ya? Paling susah katanya di pertanyaannya ini, karena semuanya favorit. Iya. Iya, semuanya favorit. Nggak semuanya favorit. Kok Kayla? Gak tahu. Nggak ada. Kalau nggak ngerti gimana, Ki? Hah? Kalau nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti gimana, Baca? Nggak ngerti terus? Baca Alkitab apakah semuanya Kayla ngerti gitu? Maksudnya waktu baca, oh iya ini tuh begini gitu. Sama sekali enggak. Enggak. Terus kalau nggak ngerti gimana? Nangis. Tanya. Jadi waktu kecil tuh sempat frustasi Kayla itu. Karena waktu baca, tapi mama aku nggak ngerti. Gitu. Terus dia bilang, jadi pindahkan Alkitabnya ke Alkitab yang firman Allah yang hidup, bahasanya kan sederhana ya. Ya. Terus ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Karena kalau udah ngerti, kita udah ada di surga. Jadi memang mama juga banyak yang nggak ngerti. Kita baca aja, tapi yang ngertinya ya dilakukan. Yang belum ngerti berarti ya lewat aja. Maksudnya dibaca, tapi maksudnya lewat tuh ya nggak usah frustasi karena aku belum ngerti gitu. Harus ngerti gitu semua gitu ya. Ya nggak harus ngerti semua, sekali baca harus memahami sedalam-dalamnya gitu. Ya nggak frustasi lah kalau kayak gitu. Coba bayangkan waktu dia lewat Yeskiel, waktu dia lewat itu kan tolong gitu ya. Jangankan mungkin buat Kayla, Gia, sama Joy, buat kita yang baca, kalau Sobat Impact Talk juga mengikuti mungkin bacaan Alkitab ya dari awal sampai akhir, pasti ada di satu bagian tuh yang biasanya suka stuck karena ngerti-ngerti gitu ya. Tapi pengen tahu dulu nih, mungkin beberapa dari kami kan juga ya Sobat Impact Talk mungkin ya belum terbiasa mungkin secara pribadi baca Alkitab. Kenapa sih pentingnya gitu baca Alkitab tuh dari awal sampai akhir? Kenapa nggak cukup gitu hanya renungan harian beberapa ayat gitu, atau kan hari Minggu juga dibacain sama pendeta misalnya gitu ya. Kenapa sih, apa yang memotivasi keluarga kalian untuk terutama juga membawa anak-anak membaca Alkitab dari awal sampai akhir, bukan cuma satu pasal, bukan cuma Mazmur doang gitu? Mungkin bisa di-share. Coba Joy, kenapa sih baca Alkitab? Kita baca Alkitab kenapa? Biar tahu Tuhan. Biar tahu Tuhan. Kalau Gia buat apa, Joy? Gia. Kok jadi gimana? Kalau Gia baca Alkitab buat apa, Gia? Banyak. Contoh satu. Buat cari nasihat. Kalau Kayla buat apa, Kay? Buat jadi kaca. Cermin maksudnya? Iya. Kalau dari awal sampai akhir baca, kita jadi tahu benang merahnya, betul nggak? Cerita benang merah itu cerita tentang apa sih? Aku ngerti. Kayla ngerti? Iya, betul. Jadi kita ngerti gimana rencana keselamatan, kapan manusia diciptakan, jatuh dalam dosanya kapan. Itu.
Ya Oke. kami bukan tidak pakai renungan ya, pakai renungan macam-macam ganti-ganti, tapi itu suplemen ya. Jadi bukan ini kalau orang Indonesia itu nasinya gitu ya, Hmm. yang baca baca gabungan itu ya. Nasi Hmm. kan ya rasanya gitu ya, datar kadang-kadang. Nah, kadang-kadang pelengkap-pelengkapnya kita ganti-ganti. Misalnya kalau bangun pagi suka nonton apa? YouTube. Bible Project. Bible Project. Hmm. Bible Project itu ada yang bahas per kata, ada yang bahas per topik, ada yang kadang-kadang ambil dari bahan-bahan sekolah minggu, apa ya bahasa Inggris ya. Eh, jadi mereka ada cerita-cerita Alkitab juga yang, oh ternyata ini begini ya, oh ternyata itu begitu ya. Tetap ada pelengkap itu. Jadi nggak cuman nggak cuman yang main. Karena Hmm. tujuan utamanya kan Mazmur 1 ya. Kalau kita pengen anak-anak kita berhasil itu kan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya apa saja yang dilakukannya berhasil. Saya suka, maksudnya kalau misalnya kita lupa gitu, kita ngelasin anak segala jenis les, segala jenis pelajaran, tapi kita tidak melatih mereka untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan baca ya, merenungkan. Baca itu baru step awalnya. Hmm. Ya. Ya, jadi baca pagi, baca siang, baca malam kan dengan begitu kan pikirannya jadi ada di situ. Nanti Hmm. tiba-tiba misalnya Joy, aku baru tahu itu ada apa gitu lah gitu Joy ngomong ya, baru tahu tentang apa sih Joy? Eh, aku baru tahu bahwa apa sih pokoknya dia suka ada komentar apa misalnya gitu. Nah, terus kita sambil makan, sambil apa ya, bahas misalnya, oh aku tahu itu tentang apa gitu. Jadi itu baca itu kayak kerangkanya ya ada. Jadi ditaruh di banyak-banyak tempat supaya ada bahan pembicaraan dan perenungan sepanjang hari itu. Hmm. Dasarnya sih Mazmur 1 sih. Pengen Oke. berhasil kan? Semua Hmm. orang kan pengen berhasil kan? Renungkanlah siang dan malam gitu. Nah, untuk memulainya mungkin buat Nia yang udah dari sebelum merit bahkan gitu ya, punya kebiasaan baca Alkitab. Kok Yus punya kebiasaan itu juga sebelum merit gitu kan ya. Ini buat Sobat Impact Talk nih yang baru mungkin mau mulai nih ya, kan pasti banyak nih kendalanya nih. Biasanya nih kalau pada saat kan kita nggak selalu fit dan siap atau punya waktu khusus kah? Atau misalnya waktu capek banget atau ngantuk banget gimana gitu. Gimana cara untuk tetap konsisten gitu? Kita mau baca Alkitab. Gitu. Ada tips-tipsnya. Coba dulu. Apa ya? Kalau yang kita biasanya yang utama tuh makan malam itu kita upayakan selalu ngumpul sama-sama di meja makan, tidak ada televisi, kita ngobrol, bahas ngapain aja hari ini dari yang ringan-ringan, terus kita ambil buku untuk belajar dan dari situ kita belajar tentang Alkitab sebetulnya, cuman bukunya semacam buku renungan. Nah, terus makan malam dan sebelum tidur itu yang dua yang hampir pasti konsisten ya sejauh ini paling konsisten ya itu kalau bangun Sebelum pagi aja tidur ya. Kalau bangun pagi masih, bangun oh mesti pagi pergi atau kadang apa. lewat. Kalau anak-anak tidurnya kemalaman, kami malamnya baru pulang larut, paginya saya udah harus ke toko, anak-anak belum bangun ya sudah saya tetap masuk ke dalam kamar anak-anak, doain mereka satu-satu, saya bacain, tapi merekanya masih tidur. Tapi saya tetap bacain dari Mazmur satu ayat, Amsal satu ayat. Setelah itu saya doain mereka satu-satu, baru saya ke toko. Tapi merekanya nggak dibangunin kalau paginya kecapean. Udah itu ya udah ketemu lagi ntar malam. Ya, malam itu yang makan malam itu yang apa ya bobotnya lebih besar. Jadi bahkan saya juga melatih diri untuk makannya belakangan. Jadi anak-anak sama istri makan duluan, saya pegang buku. Jadi saya bacain Alkitabnya, terus kita diskusiin termasuk kegiatan sehari-hari. Nanti setelah itu kira-kira 10 menit kemudian kita baru makan bareng gitu. Udah. Berat. Ya. Itu tips dari Ko Yus. Kalau Nia punya tips sendiri nggak gimana caranya mempertahankan konsistensi biar tetap baca Alkitab nih gitu kita. Pribadi atau keluarga? Keluarga boleh, pribadi boleh. Mungkin tipsnya kan buat tiap orang kan beda-beda kali ya. Kalau yang pribadi, kalau Kila gimana Kay? Supaya baca Alkitab tiap hari gimana caranya? Hah? Kila supaya tiap hari baca Alkitab nggak lupa gimana caranya? Pasang alarm. Pasang alarm. Kalau Kila pasang alarm. Kalau Gia masih suka lupa-lupa ya? Kadang-kadang, tapi kalau
biasanya nggak mau lupa aku bikin kertas-kertas terus ditulisin gitu. Ya, saling mempengaruhi sih sebenarnya. Kalau kakak setel alarm kan semua orang dengar. Semua orang dengar, misalnya kakak baca atau malam. Jadi ternyata efek yang di perut gitu. Karena saya lebih konsisten waktu Kayla juga lebih mudah untuk konsisten gitu. Perjuangannya buat dia tuh sudah dimulai dari awal gitu ya. Jadi kayaknya udah dibantu. Jadi Kayla tuh paling mudah untuk memulai dan untuk konsisten. Yang lain masih belajar ya, masih coba ya, masih dibantu. Nah, kalau Kayla baca tuh pengaruhnya ya ke adik-adiknya ya jadi ikutan baca kan. Terus pakai YouVersion rame-rame mereka baca pilih Bible Plan, terus baca yang itu yang mereka pilih. Tapi untuk yang konsisten saya mengakomodir maksudnya menyediakan banyak tipe Alkitab di rumah. Alkitab baca. Jadi ada yang Alkitab yang bahasa yang mudah dibuat anak-anak yang bahasa yang mudah dimengerti, FIYH, Alkitab yang biasa, kita bergambar, nggak tahu ada 1001 macam ya. Nanti kalau mau bosan pakai bahasa Sunda, pakai apa ya terserah lah. Sambil jadi mengganti-ganti terjemahan juga menolong. Kalau untuk konsistensi memang kan itu latihan disiplin ya, sama seperti mulai olahraga. Perlu mau dan tahu dan butuh dan tahu goalnya apa, kenapa saya melakukan ini. Jadi saya jatuh bangun mulai baca dulu karena harus, karena kewajiban gitu. Terus waktu mulai setiap season of life harus mencari pola baru. Kayak misalnya waktu hamil, begitu melahirkan masih bisa konsisten. Begitu melahirkan kacau tuh kan jadwalnya 2 jam sekali bangun apa. Akhirnya saya mencari akal, sempat ada nggak ada, baca nggak baca. Dulu masih HP Candy Bar gitu ya. Ada Alkitab juga kan. Jadi kalau akhirnya saya mikirnya gini, kalau saya nyusuin, saya mesti makan juga. Nyusuin kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gendong bayi pakai HP. Jadi kasihan dia tuh udah pernah kena ketimpa HP juga pernah dia. Pakai HP yang di barang kecil gitu ya. Jadi saya nyusuin, salah satu nyusuinnya adalah saya sambil baca. Untuk mengingatkannya apa? Makan rohani, makan fisik. Waktu lagi kecil itu kan sempat bergumul dengan, aduh kehidupannya ya. Maksudnya mandiin anak, gantiin pampers, nyusuin, bolak-balik gitu ya, kayak gitu. Akhirnya saya mengambil makna rohani dari setiap kegiatan. Kalau saya lagi nyusuin, entah anaknya yang makan, saya juga makan. Entah makan fisik, entah makan rohani. Kalau lagi mandiin, sambil berdoa, maaf ya, tapi kalau sambil mandiin saya sambil berdoa, seperti menyucikan dengan air dan firman itu ya maksudnya. Sambil doain hatinya, berikan hati yang bagaimana, sambil ya maksudnya arti-arti rohaninya gitu diambil supaya kegiatan itu nggak jadi sia-sia gitu. Makanya kita ngambil makan malam untuk makan rohani juga. Ya, betul. Wow, luar biasa ya. Jadi memang dari semua aktivitas yang dilakukan di rumah memang jadi dipakai untuk tetap membaca atau mendengarkan firman Tuhan gitu kan intinya ya. Tapi tetap punya waktu khusus kan untuk sama-sama baca, dan memang waktu khusus untuk tadi Kayla bilang pakai alarm gitu ya, Kay. Berarti ada waktu khusus ya Kayla untuk membaca Alkitab gitu kan, nggak menunggu mama atau papa bacain aja gitu kan? Iya gitu, Kay? Iya. Oh, oke. Kalau Kayla biasanya baca Alkitab jam berapa? Tergantung. Tiap hari beda banget. Oh, beda-beda. Jadi nggak sama ya waktunya ya? Nah, alarmnya buat apa, Kak? Ya cuma buat ingetin doang. Oh, cuma buat ingetin. Udah inget bacanya yang lain. Iya. Lucu. Kalau Joy gimana, Joy? Joy kapan baca Alkitabnya? Dibacain papa masih. Tergantung kalau punya banyak. Kalau mau belajar? Baca nggak? Iya. Oh iya. Iya. Mau mulai belajar, biasain baca, tapi yang Alkitab yang cerita anak-anak. Jadi dia belum mulai baca Alkitab yang tebal. Oh iya. Nah kalau Gia, kapan biasanya Gia baca Alkitab? Tergantung juga. Tergantung apa nih? Tergantung pengennya Gia, atau tergantung disuruh mama, atau tergantung apa nih? Bukan tergantung disuruh mama atau papa sih. Biasanya sih karena sibuk banget. Dicoba buat kayak misalnya ada waktu buat baca Alkitabnya, ya harus
Usahain. Diusahakan jadinya ya, ada waktu untuk baca Alkitab. Nah, mungkin kan nih Sobat Impact Talk nih terkagum-kagum nih, gimana caranya membuat anak-anak ini suka membaca Alkitab. Jadi sampai mau bela-belain pakai alarm, tadi Gia pakai kertas ditempel ya. Gimana cara membuat anak-anak ini suka? Mungkin tips dari papa mamanya nih. Gimana cara buat anak suka sayur? Udah makan sayur. Ya, itu kan banyak juga ibu-ibu yang bertanya tuh. Gimana caranya kan? Ya kitanya mesti suka makan juga kan. Kalau kitanya makan di depan mereka gitu, diiming-imingin gitu, maksudnya ini enak gitu. Kalau kita makan lotek enak banget. Masa sih kita lama-lama gitu ya? Kayaknya harus mulai dari sayahnya dulu. Sayanya menikmati. Terus kalau ada yang nggak, kita ribut berdua, maksudnya ribut tuh bahas apa gitu ya. Kalau ininya apa sih, itunya apa sih, kenapa begini ya gitu. Jadi ya jadi pembicaraan gitu, pembicaraan bukan Bukan karena munafik, jadi kitanya menghidupi juga. Jadi kitanya banyak mendiskusikan juga. Jadi kalau hari ini saya belajar begini, tadi papa salah, harusnya kalau menurut Alkitab kan begini. Terus ya, tapi disebut susah juga enggak, karena sebetulnya Alkitab itu ternyata sangat menarik sih. Seperti kayak kalau misalnya kayak Mazmur, seperti tanaman ditanam di pinggir aliran air, mereka kan senang bertanam. Jadi kita tuh bisa ngobrol sama tanaman yang mereka tanam, mereka sendiri ngeliat, kira-kira menurut kamu kenapa? Kalau nggak dikasih air kenapa? Nah, sekarang kalau itu firman seperti itu, kira-kira menurut kamu apa? Jadi kita tuh diskusi dari kehidupan kita yang kita alami setiap hari, kita diskusikan. Pokoknya gimana caranya dijadikan menarik sih, bukan dijadikan sesuatu yang baku. Kamu duduk dengar saja, pokoknya nggak begitu, tapi bukan kita ritual bukan ya. ritual, betul. Bukan ritual. Bahkan setiap apa yang kita lakukan, kita diskusikan dan kita bandingkan dengan Alkitab harusnya bagaimana. Harusnya kalau anak Tuhan bersikapnya dalam kondisi seperti itu gimana? Menurut kamu gimana? Begitu. Jadi banyak ya, jadikan bahan emang kehidupan sehari-hari, dihidupi dari kitanya. Ngobrol, betul. Bahan pembicaraan, topik pembicaraan seperti koran jadi topik pembicaraan orang, atau berita jadi berita pembicaraan orang, ini diomongin gitu ya Joy ya. Gimana Joy? Kalau bosan nggak sih kalau bahas Alkitab? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau nggak ngerti terus gimana Joy kalau nggak ngerti? Tanya. Keluar kamar tanya ke mama atau papa. Ya, kalau malam lagi dibacain papa kan kamu suka tanya juga, kalau itu apa? Tunggang langgang misalnya. Jadi dia tuh banyak belajar kosakata yang ada di Alkitab akhirnya, sambil kita mikir ini neranginnya apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Dendam. Waduh, dendam Kemarin tuh nanya apa ya? Murka, dendam, apalagi? Joy tanya apa? Joy tanya apa ya? Kalau Gia suka nggak ngerti bahasanya nggak? Iya. Terus kalau nggak ngerti bahasanya gimana? Biasanya tanya ke mama. Tanya ke mama. Bahasa yang nggak ngerti tanya ke mama. Iya. Kalau Kela kalau nggak ngerti gimana? KBBI? Kadang KBBI, kadang mama. Ya, jadi kalau nggak ngerti kadang kita juga ajarin cara menyelidikinya, cara mencarinya. Kalau arti kata dicari di KBBI, yuk kita lihat sama-sama di Google-nya gimana. Terus kalau keterangan tentang itu ya kita cari juga. Misalnya zaman itu tuh sebenarnya gimana? Makanya kenapa orang pada ya? sampai makanya kita sekeluarga senang nontonin Sergio Roda barengan mereka duluan, karena mereka menemukan, ternyata itu tuh begini loh. Baru tahu. Jadi masuk akal. Nonton sama-sama arkeologi. Pada waktu lihat itu Bible Project, itu. Betul. Ya. Kita nonton apa lagi sih? Bible Project, Apian Media, Sergio Roda, Sergio Roda,
Mm-mm. Beberapa channel ini bukan endorse ya, saudara-saudara. Iya, jadi itu channel-channel yang mereka hidup di sana kan, dan mereka anak Tuhan sungguh, dan mereka menceritakan pada zaman Yesus tuh keadaannya begini. Lihat tempatnya ya, nggak punya Tempatnya, duit juga bisa jalan-jalan sekarang, iya, dan touring pakai YouTube, atau nggak punya visa, atau ada lockdown, tetap bisa jalan-jalan. kita tuh bisa jadi ngeliat, dan Alkitab tuh jadi menarik gitu. Kalau nggak ngerti, nggak ketemu apa-apa, nggak apa-apa, simpen dulu. Nanti satu saat Tuhan pasti bukakan. Lihat Begitu. Bukit Hermon tuh kayak Mm-mm. apa, yang seperti embun dari Bukit Hermon. Oh, ternyata dia Ya. tuh putih kelihatannya dari jauh. Padahal jadi kayak bahwa Israel tuh 4 musim atau apa. Jadi belajar geografi, belajar, ya itu keuntungannya kali ya karena kurikulum tentukan sendiri itu kan. Eh, jadi bisa jalan-jalan, kita pakai buat jalan-jalan, lihat geografinya, lihat arkeologinya, ada suplemen-suplemen kayak Bible Project. Nanti kalau lagi iseng mereka lihat apa Saddleback lagi tuh, terus ada diajarin cara menggambarnya, terus mereka gambar tokoh-tokoh kartunnya, bikin kartunnya. Jadi memang dijalin. Mm-mm. Memang dijalin begitu. Terus tapi pengen tahu juga nih, buat Kayla, Gia, dan Joy, berasa nggak sih manfaatnya baca Alkitab? Apa yang paling kerasa gitu? Oh, ini tuh karena saya membaca Alkitab gitu. Mungkin Kayla ya, Kayla, Gia, terus Joy biar bisa mikir dulu. Aku ingat-ingat. Gia takut, ingat nggak Gia? Yang kalau malam-malam mau tidur terus kamu lari ke kamar mama itu loh. Iya. Ada pengalaman apa itu? Gimana? Ada monster di kamar. Pas aku kecil, aku selalu percaya ada monster besar di bawah ranjang. Lalu? Jadi setiap malam aku nangis-nangis minta mama atau papa tidur di bawah, ditemenin. Jadi bakal kayak ditaruh bantal-bantal besar gitu, terus nanti papa atau mama tidur di lantai. Terus? Kalau mama lihat aku udah tidur, padahal sebelumnya aku nggak tidur, cuma pura-pura tidur, mamanya keluar kamar. Nanti pas mama udah tidur, aku tunggu sampai mama udah tidur, aku keluar dari kamar sama guling selimut, aku bawa pergi ke kamar mama. Terus gimana caranya supaya nggak takut lagi? Terus sudah baca Alkitab? Aku inget apa gitu dari Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayatnya aja dia nggak ingat coba. Itu apa tuh isinya, yang apa tuh? Isinya yang apa? Mungkin alamatnya nggak ingat. Apa tuh kata Alkitab? Iya. aku lupa. Oh, lupa. Disuruh hafalin terus workshop itu sekarang lupa ya. Terus apa katanya? Tapi kan inget ya pesannya gitu. Apa katanya tuh di Alkitab? Nggak ingat juga. Nggak ingat. Tapi sesudah baca itu, terus ceritanya sampai sekarang masih takut nggak? Nggak takut. Sekarang udah nggak takut dan bisa tidur di kamar sendiri. Biasanya mamanya nanti mancing kalau kamu bisa tidur di kamar sendiri dapat hadiah. Itu namanya mancing. Itu karena, jadi nggak takutnya karena dipancing mama? Nggak. Tapi? Karena yang aku ingat dari Alkitab. Jadi nggak takut lagi ya, Gia. Berarti salah satu gunanya baca Alkitab. Firman Tuhan membuat dia tidak takut. Oke, ada pengalaman lagi yang udah inget, Kayla atau Joy? Kalau Joy, apa Joy? Apa gunanya Joy membaca Alkitab? Apa yang Joy rasa? Aku nggak takut. Nggak takut juga. Kenapa Joy nggak takut? Karena Alkitab. Alkitab bilang apa? Apa? Katanya dia nggak ingat. Oh, nggak ingat. Tapi pokoknya sejak baca firman Tuhan, Joy jadi nggak takut gitu. Oke. Nah, kalau kakak Kayla, udah 7 kali nih ya.
Jadi menurut Kayla, apa sih gunanya baca Alkitab diulang-ulang gitu kan? Mungkin kakak-kakak nih ada yang belum pernah baca Alkitab nih. Om tante ada yang belum pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Menurut Kayla berguna nggak sih mengulang-ulang baca Alkitab? Berguna. Apa gunanya yang Kayla rasakan? Karena tiap kali baca Alkitab, yang Tuhan suka highlightin gitu beda-beda. Ada satu yang Kayla ingat tentang apa yang Tuhan highlight? Mungkin yang hari ini baru Kayla baca? Nggak ingat. Belum ingat. Oke, nggak apa-apa. Nah, buat papa mamanya nih, apa sih menurut papa mamanya, kelihatan nggak sih gunanya membawa anak-anak? Mungkin kan beberapa kan Sobat Impacto kan nggak pernah ya, aduh gimana sih membawa anak-anak baca Alkitab, apalagi Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu, papa mamanya aja belum pernah baca. Ada nggak sih efeknya, gunanya gitu, yang konkret, yang kelihatan gitu? Nggak bisa ngarep, maksudnya gini, kita makan nasi ya, minggu lalu Tante Shushu makan apa? Nggak Mungkin ingat kan? ingat. Ya, Mungkin nggak burger. ingat. Nggak ingat persisnya hari Selasa yang makan malamnya apa gitu misalnya, atau hari Sabtu 3 minggu yang lalu makan apa, nggak inget kan gitu ya, maksudnya kecuali makanan-makanan pesta yang berkesan banget gitu ya. Tapi sehari-hari makan apa, bagaimana, tapi perlu nggak makan? Perlu kan makan, buat apa? Nutrisi kan. Kalau tubuh Hajjajah kita perhatikan kesehatan tubuhnya, masa jiwa kita nggak dikasih makan? Jadi bukan hasil instan yang kayak mantra gitu ya, begitu baca ayat ini hilang semua ketakutan. Enggak, ada proses-proses, ada tabungan-tabungan yang munculnya entah kapan, entah bagaimana, tapi itu tuh ditanam supaya mendarah daging difermentasi di dalam gitu ya, supaya pada saat dibutuhkan Tuhan bisa ingetin salah satu dari ayat itu. Sama seperti makan gitu, maksudnya kita kan nggak makan tuh udah kebutuhan yang bukan emang kalau kamu makan ini sekarang terus jadi kuat gitu jadi gitu kan, bukan satu proses yang langsung gitu, tapi kebiasaan yang panjang dan lama itu menentukan gaya hidup sehat atau makanan yang sehat atau kesehatan tubuh kamu. Sebenarnya apa yang ada di dunia fisik kan banyak menggambarkan apa yang ada di dalam hal-hal rohani kan. Jadi nggak berharap hasil instan gitu. Langsung kayak baca ya pokoknya kita kan harapnya instan ya, kayak misalnya langsung jadi kayak pencet saklar, jadi nggak gitu sih. Lebih kayak makan jangka panjang. Orang nggak makan sehat sekali tuh nggak langsung mati kan. Ya, betul-betul. Jadi seperti makanan untuk jiwa juga ya, nggak langsung kelihatan instan. Tapi saya percaya sih pasti ada hal-hal yang kelihatan juga gitu ya. Ada. Selain pertumbuhan, ya kan kayak kita makan nasi nggak kelihatan kapan numbuhnya gitu kan, tetap tinggi gitu ya. Tapi kita menjadi tinggi gitu. Berarti saya percaya sih mungkin papa mamanya nggak terlalu kelihatan, tapi orang lain kalau yang memperhatikan putri-putrinya pasti melihat sesuatu yang berbeda dari anak-anak yang tidak terbiasa membaca Alkitab, gitu ya. Dan masih proses juga sih sebenarnya kan, maksudnya nggak langsung, kamu umur sekian harus bisa baca, habisin sekarang, kakak udah bisa segini, masa kamu nggak bisa? Nggak juga, maksudnya tiap anak kita hanya memfasilitasi ya, tapi kerinduan, keinginan itu kan cuma bisa berdoa supaya Tuhan yang memberi kehausan itu. Yang pertama pasti harus di PI dulu ya. Iya, misi utamanya bahwa anak-anak kenal Tuhan dulu, itu misi utamanya sebetulnya. Bukan baca Alkitab tuh bukan ritual yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan kamu tidak masuk surga. Enggak begitu. Justru kita bawa, dan yang paling kelihatan ya 3 anak, tiga-tiganya memang beda. Yang paling cepat Kayla, karena Kayla pengertian tentang baca huruf, pengenalan angkanya juga dia datang paling cepat. Jadi dia begitu kenal Tuhan, umur 3 tahun kurang 2 hari itu kelihatan langsung perubahannya. Yang tadinya dia punya keinginan yang stubborn, jadinya jadi keras kepalanya tuh nggak bisa diomongin. Dan sampai akhirnya begitu kenal Tuhan itu dia langsung jadi lembut,
tetap keras kepala, tapi prinsipnya tuh bisa kita balikin Alkitabnya gimana. Dan sejak itu dia juga yang paling tekun dan di situ maju terus gitu. Nah, Gia dan Joy punya waktunya masing-masing. Nah, termasuk yang kita bacain tiap malam itu Joy yang terakhir ya, baru tiba-tiba dia ngerti semua yang selalu kita bacain bahwa Tuhan Yesus tuh mati buat kamu, bahwa Yesus tuh sayang sama kamu. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati buat kamu? Itu tiba-tiba someday dia lagi baca buku. Gimana Joy? Baca buku apa sih Joy? Buku apa Joy? Buku kecil ya? Buku kecil yang papa pakai buat ngajar. Coba geser kepalanya. Iya. Ya, baca sendiri ya? Terus kamu tanya mama ya? Iya. Jadi nggak tahu kapan. Yang 1 3 tahun, yang 1 7 tahun bukan itu keberhasilannya. Cuman kita memfasilitasi untuk memperkenalkan kepada yang menciptakan mereka. Ya, dan ketika itu sudah kena itunya, kerinduannya kita pupuk terus gitu. Kerinduannya baca Alkitabnya tuh langsung merekanya, oh ternyata Tuhan tuh hidup. Nah yuk kita kenal Tuhan yang hidup itu dari mana kita kenalnya? Dari Alkitab. Jadi Alkitabnya masuk sebagai mereka akhirnya sadar bahwa itu kebutuhannya mereka. Merekanya juga jadi menarik karena mereka ngelihat itu kita hidupi sendiri juga. Dan akhirnya mereka kita manfaatkan waktu bahwa mereka bergantung sama orang tuanya dan mereka ngelihat bagaimana Alkitab itu juga jadi panduan buat kita orang tuanya gitu, dan mereka akhirnya mengambil itu buat hidupnya mereka. Jadi pada waktu kecil mereka bergantung sama orang tua, nanti pelan-pelan kita yang ajarin mereka pindahin gantungan hidupnya ke Tuhan. Sedikit-sedikit tiap segi kehidupan. Nah nanti kita tiap ketemu masalah kita ajarin mereka, ayo tanya sama Tuhan. Sekarang Tuhannya udah ada di mana? Ada di dalam hati kamu. Kamu bisa tanya sendiri. Ayo tanya, kamu doa. Jadi Alkitabnya gitu. Itu bukan, jadi kita bukan ngejar ritualnya gitu loh ya. Jadi kalau dia bisa menghabiskan itu karena dia udah menemukan gitu, maksudnya dia menemukan bahwa itu tuh penting dan berasa penting walaupun nggak ngerti gimana cara neranginnya, tapi udah nyantol, tapi bukan ngejar ritualnya dulu gitu. Kamu mesti baca, ya, harus baca. Kalau jam 10 gitu. Baca, nggak begitu. Oke. Ya. Soalnya kebanyakan pengalaman keluarga kan juga gitu ya, ngejarnya ya pokoknya harus baca sampai anaknya mungkin trauma disuruh baca Alkitab karena enak gitu, ngerti enggak tapi harus gitu ya. Tapi melalui mungkin teladan juga dari orang tua dan juga apa ya tadi dihidupi ya. Nah, susahnya tuh ya ada harus juga yang ayo kita ngumpul duduk baca dulu gitu. Itunya ada sih, tapi nggak seperti ya sama seperti nyuruh makan lah yang paling gampang buat saya. Karena kitanya senang makan kan. Jadi merekanya akan ikut senang makan. Kenapa sih papa mama senang makan? Jadinya mereka melihat dan mereka menemukan bahwa itu menyenangkan juga gitu akhirnya. Kalau ada yang nggak enak ya cobain dulu gitu kan. Ya, dicobain makanannya. Nah, masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi mungkin untuk closing statement aja, mungkin ada tips-tips enggak nih? Kan ini kan judulnya tentang membaca Alkitab bersama keluarga, bahwa itu mungkin itu ditularkan kepada anak-anak juga untuk mereka juga bisa membaca Alkitab dari awal sampai akhir, bukan cuma sekedar membaca satu ayat gitu kan ya. Mungkin tips-tips aja deh ya secara singkat meng-highlight pembicaraan kita nih tentang ya dari pengalaman keluarga kalian juga gitu buat sobat-sobat Impact Talk yang baru mau mencoba nih mungkin untuk pribadinya atau untuk mengajak keluarganya baca Alkitab sama-sama. Mungkin Kok Yus atau Nia? Kalau dari saya, dari dulu kerinduan saya buat anak-anak remaja, pemuda, mereka tuh pada satu saat nanti jadi kepala keluarga. Mereka sebetulnya jadi jadi pemimpin rohani. Jemaatnya itu ya istri dan anak-anaknya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari baca firman Tuhan sendiri, mulai belajar cuman memikirkan aja gitu. Dan kayak misalnya Mazmur 1 nih, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dari kalimat itu aja kita tuh bisa berbahagia. Apa bedanya sama senang?
Kemudian orang yang tidak berjalan, apa berjalan? Asfasik apa gitu. Dah, itu aja kita bisa senang mengulik dari situ. Dan kemudian waktu punya keluarga nih, tips yang pertama ya tanpa kita tahu apa-apa, punya modal apa-apa, cukup bacain aja juga udah satu awal yang baik kalau dari saya. Cukup bacain aja tiap hari beberapa ayat, cukup nggak usah banyak-banyak, pokoknya ada sekian ada yang kita bacain, dari situ kadang muncul apa yang ada yang perlu ditanya begitu. Oke, Nia. Pokoknya mulai dari diri sendiri. Hmm. Mulai dari diri sendiri dan rasakan nikmatnya makan enak. Dari situ kita jadi influencer. Seperti itu, influencer makan-makan itu kan. Jadi semua orang lihat, enak nih kayaknya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan, apa yang firman Tuhan bilang itu betul dan terbukti. Dan kalau belum percaya juga, buktikan sendiri. Oke. Harus dibuktikan sendiri ya. Iya. Harus dibuktikan sendiri. Kalau dari Kayla, Gia, atau Joy, ada pesan khusus buat teman-teman mungkin yang mau mulai baca Alkitab atau mau mengajak mungkin teman-teman? Kayla punya pesan buat teman-teman? Atau Joy atau Gia, boleh? Mengajak teman baca Alkitab nggak? Ngajak. Kenapa diajakin? Biasanya supaya ada orang buat kayak bahas bareng gitu loh. Oh, ayo baca Alkitab bareng-bareng bahas sama Gia gitu? Iya. Oh. Oke. Kalau misalnya tiga-tiganya bilang, ayo baca Alkitab, ajak teman-temannya, bisa? Ayo kepalanya kelihatan semua. Joy? Ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo baca Alkitab. Thank you sharingnya Kak Yus, Nia, buat Kayla, Gia, dan Joy. Semoga cerita mereka menginspirasi ya banyak keluarga dan juga banyak teman-teman Sobat Impact Talk yang belum pernah nih punya pengalaman baca Alkitab selain di gereja atau cuma renungan doang, tapi baca Alkitab dari awal sampai akhir. Tadi kata Kayla atau kata Koyo, supaya ketemu nih benang merahnya, ada cerita apa sih di balik semua cerita-cerita ini. Semoga ini bisa memberkati dan menginspirasi. Dan jangan lupa tetap stay tune di Impact Talk. Kalau belum like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya bisa terus terupdate. Ada konten-konten yang menarik yang kami bahas dan juga boleh memberkati saudara semua. Saya Shushu pamit undur diri. Keluarga bersama dengan Om Ius, Tante Nia, Kayla, Gia, dan Joy pamit undur diri. Dadah semuanya. Dadah.